Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Di video kali ini kami akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi di pasar modal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 64231954 dan rekan saya. Nama saya Clara Marcelia Marbun, NIM 64231361. Halo, nama saya Siti Alia, anggota 1 dari kelompok 19. Hari ini saya akan menjelaskan implementasi investasi di pasar modal, khususnya pada instrumen reksadana pasar uang, serta memberikan perbandingan dengan instrumen investasi lainnya. Reksadana pasar uang adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi dengan alokasi dana pada surat berharga jangka pendek, seperti deposito syariah dan surat berharga syariah negara. Saya memilih produk Tri Mega Cash Syariah melalui aplikasi Bibit karena menawarkan fitur auto debit untuk investasi berkala serta memiliki expense ratio yang rendah. Rencana investasi saya memasuki modal awal sebesar Rp300.000 diikuti dengan investasi rutin sebesar Rp100.000 per bulan menggunakan metode dollar cost averaging atau DCA. Hasil evaluasinya, dalam 3 bulan terakhir nilai portofolionya mencapai Rp615.000 dari total investasi sebesar Rp600.000 dengan keuntungan 2,5%. Return ini mendekati target tahunan sekitar 5-7%. Keunggulan reksadana pasar uang adalah resikonya rendah, likuiditas tinggi, dan cocok untuk investasi jangka pendek. Halo, nama saya Clara Marcelia Marbun, anggota 2 dari kelompok 19. Penjelasan implementasi obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi di pasar modal yang memberikan pendapat tetap berupa kupon yang diterima secara berkala, seperti setiap bulan, semester, atau tahunan. Instrumen ini cocok untuk kebutuhan seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau pembelian rumah karena memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan saham. Nilai pokok dan kupon obligasi terutama dari pemerintah dijamin sehingga memberikan keamanan bagi investor. Tahapan implementasi obligasi dimulai dengan membuka rekening di perusahaan sekuritas terpercaya untuk mendapatkan akses informasi pasar. Setelah itu, investor perlu memahami jenis-jenis obligasi yang ingin dipilih. Seperti apa sih obligasi pemerintah yang aman atau obligasi koperasi yang menawarkan imbalan hasil lebih tinggi? Proses ini dilanjutkan dengan menganalisis resiko, menghitung yield, dan mempersiapkan dana sesuai dengan nominal pembelian obligasi. Dalam rencana investasi saya, modal awal yang dialokasikan adalah 5 juta dengan investasi berkala sebesar 200.000 setiap 3 bulan. Strategi ini dilakukan untuk mengelola resiko rendah dengan jangka menengah sehingga panjang serta mengharapkan imbalan hasil sekitar 3-10% per tahun. Perbandingan dengan instrumen lain. Sebagai perbandingan, obligasi menawarkan pendapatan tetap melalui kupon yang lebih cocok untuk tujuan stabilitas pendapatan jangka menengah hingga panjang. Namun, obligasi memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, terutama jika diterbitkan oleh perusahaan dengan tingkat kredit rendah. Return reksadana pasar uang stabil di kisaran 4-5% per tahun, tetapi lebih rendah dibandingkan obligasi dengan potensi return sebesar 6-10% per tahun. Untuk likuiditas, reksadana pasar uang lebih liquid dibandingkan obligasi, karena dapat dicairkan dalam waktu 1-3 hari kerja. Reksadana pasar uang adalah pilihan investasi yang ideal untuk tujuan jangka pendek dengan risiko rendah dan return yang stabil. Evaluasi rutin penting untuk memastikan kinerja tetap sesuai target. Dengan diversifikasi yang tepat, investor dapat memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko. Perbandingan dengan instrumen lain. Jika dibandingkan dengan reksadana, obligasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Obligasi menawarkan pendapat tetap yang stabil dan cocok untuk tujuan investasi jangka menengah hingga panjang. Resiko obligasi relatif lebih rendah, terutama untuk obligasi pemerintah. Namun dibandingkan reksadana, return yang diperoleh biasanya lebih kecil, terutama jika dibandingkan dengan reksadana saham yang memiliki potensi keuntungan lebih tinggi, meskipun resikonya juga lebih besar. Sementara itu, reksadana memberikan diversifikasi yang lebih baik karena dikelola oleh manajer investasi, sehingga cocok untuk berbagai profil resiko. Reksadana pasar uang misalnya lebih sesuai untuk tujuan jangka pendek dengan resiko rendah, sedangkan reksadana cocok untuk tujuan jangka panjang meskipun fluktuasi lebih. Kesimpulannya yaitu perencanaan investasi yang efektif mencakup identifikasi tujuan keuangan, analisis kebutuhan modal, dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai. Investor perlu mempertimbangkan profit, resiko, dan jangka waktu investasi serta kondisi pasar. Misalnya reksadana uang cocok untuk tujuan jangka pendek dengan resiko lebih rendah, sedangkan obligasi sesuai dengan kebutuhan stabilitas pendapatan jangka menengah hingga panjang. Pelaksanaan investasi itu melibatkan yang pertama itu membuka akun di platform perusahaan, kayak contohnya TikTok, Instagram, dan lain-lain yang terpercaya. Yang kedua itu menggunakan alat bantu seperti robot investor untuk memilih produk, kayak TikTok ya, kita akan menjual produk-produk kayak gitu. Yang ketiga itu melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko. Yang keempat, memotir perkembangan portofolio secara berkala untuk menyesuaikan strategi sesuai dinamika pasar. Contohnya, investasi reksadana pasar uang dilakukan dengan modal awal 300.000 dan investasi berkala 100.000 per bulan, memanfaatkan fitur auto debit untuk konsistensi. Evaluasi kinerja investasi dilakukan dengan membandingkan return dengan target yang telah ditentukan seperti benchmark, indeks pasar, atau suku bunga atau deposit. Analisis juga mencakup faktor seperti resiko kredit, likuiditas, dan inflasi yang memengaruhi nilai investasi. Evaluasi secara berkala misalnya 3, membantu investor memutuskan apakah tetap melanjutkan atau mengganti atau menambah alokasi dana pada instrumen yang lebih baik dan menguntungkan. Saran yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, pilih instrumen investasi seperti reksadana syariah atau obligasi sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan. Reksadana syariah cocok untuk investasi jangka pendek hingga menengah, sedangkan obligasi memberikan pendapatan tetap untuk jangka menengah hingga panjang. Yang kedua, lakukan evaluasi investasi setiap 3 bulan dengan membandingkan imbal hasil terhadap target yang diharapkan, seperti return 5-7% pada reksadana pasar uang atau keuntungan yang stabil pada obligasi. Jika hasil tidak sesuai, pertimbangkan untuk menyesuaikan strategi. Yang ketiga, sebar investasi pada berbagai instrumen untuk mengurangi resiko. Misalnya, alokasi sebagian dana ke reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, atau instrumen syariah lainnya yang memiliki karakteristik resiko rendah hingga moderat. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.